Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ali, NPM 20010111049. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan dari tugas kedua saya, yaitu mengenai keterampilan mengajar. Nah, apa sih keterampilan mengajar itu? Keterampilan mengajar yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh pendidik, di mana dalam mengatur, mengelola, ataupun mengajarkan kepada peserta didik apa yang menjadi tujuan pendidikan bisa tercapai secara maksimal dan efisien, di mana nantinya dalam menerangkan atau mengelola suatu peserta didik bisa menjadi efisien dan mudah difahami ketika pelajaran diberikan kepada peserta didik. Nah, dalam komponen-komponennya, keterampilan mengajar salah satunya yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalam membuka suatu pelajaran, ya seperti biasa-biasanya lah. Yang pertama bisa membuka dengan salam terlebih dahulu, menyapa, bertanya kepada peserta didik bagaimana kabarnya, apakah ada PR di minggu lalu dan sebagainya. Dimana tujuan dari pembukaan keterampilan membuka pelajaran ini dapat memberikan rangsangan kepada peserta didik dan menjadi acuan atau peserta didik nantinya bisa sudut pandangnya itu langsung ke kita, atau bahasanya itu seperti ini. Kita ini dalam melakukan suatu pembelajaran diawali dengan pembukaan supaya peserta didik nantinya itu bisa langsung menuju dan bisa mendengarkan kepada kita bahwasanya kita itu akan memulai suatu pembelajaran. Nah, di situ dalam pembelajaran ketika kita buka, mereka akan fokus kepada kita. Nah, disitulah bagaimana cara guru untuk melakukan suatu pembukaan supaya dapat mengelola suatu sistem pembelajaran supaya dapat memfokuskan kepada pelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, ada lagi yang kedua yaitu keterampilan bertanya dasar. Nah, dalam keterampilan bertanya dasar ini perlu kita sebagai pendidik itu lakukan. Karena kenapa? Ketika kita hanya mengerjakan suatu materi yang monoton, maka bukan monoton, bahwasanya itu kita hanya menerangkan lalu memberikan tugas. Nah, itu tidak efisien. Seperti halnya gini, kita setelah melakukan suatu membacakan lalu suruh menuliskan, suruh mengerjakan. Nah, itu akan membuat peserta didik mudah bosan dan yang jelas kurang efektif dalam suatu pelajaran. Nah, keterampilan dalam bertanya dasar ini dapat saya contohkan seperti ini. Bagaimana anak-anak, apakah materi yang minggu lalu masih adakah yang ingat? Apa misal si A, apakah ingat? Coba jelaskan. Nah, benar sekali. Coba ada lagi yang masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Nah, benar sekali. Nah, dari pembelajaran minggu lalu, apakah ada dari anak-anak yang belum paham? Kalau belum paham, kita ulas kembali. Gimana? Sudah paham ya? Nah, sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, itu adalah suatu contoh bagaimana bertanya dasar, di mana dapat memfokuskan kembali juga anak-anak atau peserta didik agar lebih fokus dalam materi yang akan kita berikan. Ada lagi dalam keterampilan mengajar yaitu mengadakan variasi. Nah, dalam mengadakan variasi ini masih ada sangkut pautnya dengan suatu strategi pembelajaran, karena ketika kita dalam mengajar hanya menggunakan metode-metode itu saja, atau yang saya jelaskan tadi monoton atau stagnan, maka membuat peserta didik itu bosan dan tidak bersemangat, motivasinya akan kurang karena yang dikerjakan hanya itu saja. Nah, perlunya ada variasi di mana nantinya dalam sistem pembelajaran peserta didik bisa aktif kembali dan lebih bersemangat dengan cara mungkin kita berikan suatu diskusi kelompok, ataupun mungkin tanya jawab satu kelompok dengan kelompok lain, ataupun presentasi. Nah, itu melakukan suatu contoh-contoh variasi dalam suatu pembelajaran supaya dapat memberikan minat lebih terhadap peserta didik agar supaya
tidak mudah bosan. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu keterampilan dasar memberi penguatan. Nah, di sini kita sebagai pendidik perlu kita bisa melakukan suatu penguatan kepada peserta didik supaya dapat merefresh dirinya kembali agar selalu berpikiran ke depan, yaitu dengan memotivasi, memberikan arahan dimana agar kita dapat bersemangat lagi untuk ke depannya dan memberikan suatu masukan-masukan. Ayo kita semangat untuk kedepannya, kita akan menuju kesuksesan yang nyata. Itulah mungkin segelintir contoh dalam memberikan penguatan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat yang saya jelaskan. Ya mungkin banyaklah yang saya belum mengetahui mengenai keterampilan belajar ini. Semoga apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat, dan saya juga menginginkan suatu komentar atau kritik dan sarannya supaya dapat membangun pemahaman saya mengenai keterampilan bukan keterampilan pokoknya itulah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.